Salam jumpa, salam damai. Kita simak Kisah Para Rasul bab 24 dengan judul perikop Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian, datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan, ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Paulus menghadapi orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi ini, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Paulus dulu juga orang Farisi, ya orang Farisi, tetapi Paulus sudah menerima Tuhan Yesus. Paulus sudah bertobat. Sekarang Paulus gantian memikul salib, menjadi seperti Yesus, yaitu ditindas, dianiaya. Paulus mengatakan sesuatu yang benar, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, secara jujur, apa adanya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan wartakanlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami. Paulus dengan berani mewartakan, menyampaikan kabar itu dengan jujur. Tetapi orang-orang Yahudi ini, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, mereka benci, gak suka yang namanya kebenaran. Jadi mereka ini kelihatannya suci. Lihat ini, pakaiannya sangat putih, bersih. Lihat ini jenggotnya. Lihat ini ya, seragamnya ya. Dan gaya ngomongnya juga ya seperti orang suci, orang yang santun. Lupa ya bahwa setan itu juga santun. Setan juga pintar. Kalau setan gak pintar, setan gak punya banyak pengikut. Setan tuh pintar sekali, pengikutnya banyak makanya kan. Karena apa? Setan pintar marketing, pintar salesman. Salesman apa? Salesman marketing ajarannya setan ya. Janji-janjinya setan ya. Tapi setan gak jujur ya. Kenapa? Janji-janjinya itu membawa pengikut setan ke dalam kehancuran, ke dalam neraka, ke dalam kesusahan yang besar, ke dalam sakit penyakit, ke dalam kebinasaan. Itu setan gak jujur itu ya.
Beda dengan Yesus. Siapa tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Lihat itu. Siapa bisa datang kepada Bapa? Melalui Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus, bisa akan datang kepada Bapa. Di sanalah adalah ada kebahagiaan yang abadi. Dan itu dibuktikan ya dengan Tuhan Yesus mengadakan berbagai mukjizatnya. Mukjizatnya nyata. Beliau sendiri, Yesus sendiri bangkit dari mati, membuktikan bahwa Dia yang punya kehidupan. Jangan bilang, itu karena izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Ya Dia sendiri yang mengizinkan dirinya. Karena Dia adalah Tuhan. Dia memang manusia, tetapi Dia juga adalah Tuhan. Saya pernah memberikan perumpamaan itu. Seorang presiden mengunjungi pabrik mobil. Ya misalnya ya pabrik mobil listrik ya, Tesla, punyanya Elon Musk. Lalu mencoba menyetir mobil. Wah, ternyata orang yang melihat, yang tidak kenal siapa itu presiden, oh itu si sopir. Oh, sopir mobil, dia cuma sopir mobil. Oke. Tapi lupa bahwa dia juga adalah presiden. Jadi mereka-mereka yang tidak kenal itu, mereka nggak tahu bahwa dia sebagai sopir, dia juga sebagai presiden negara itu, karena ternyata dia mengunjungi pabrik mobil listrik. Dia mencoba mobilnya seolah-olah seperti seorang sopir saja ya. Jangan diremehkan ya, sopir juga hebat ya. Kalau tidak ada sopir yang hebat itu bisa membawa kepada kecelakaan. Jadi kita harus berterima kasih kepada pekerjaan sang sopir ya. Seorang nahkoda, seorang pilot dan sebagainya. Demikianlah Yesus, itu Yesus. Yesus adalah manusia biasa, oke. Tapi Dia juga adalah Tuhan. Siapa yang mengizinkan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat itu? Ya dirinya sendiri yang adalah Tuhan. Karena Bapa dan Yesus satu. Siapa sudah melihat Bapa, siapa sudah melihat Yesus, itu sudah melihat Bapa. Oh, berarti Yesus sama dengan Bapa. Iya, betul. Tapi beda. Ya betul. Karena Bapa itu wujudnya roh, Yesus wujudnya fisik. Terus jangan dibilang Yesus, Tuhan sudah ada di bumi, lalu di surga Tuhan kosong, tidak ada Tuhan. Yuk kita serbu surga. Nanti setan menyerbu surga, merampasinya. Karena apa? Pemimpinnya yaitu Tuhan sudah menjadi manusia. Jadi surga kosong, tidak ada rajanya. Bukan begitu. Itu orang yang gak kenal Tuhan. Jadi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Dan itu disampaikan oleh siapa? Oleh Paulus. Ini dia Paulus. Tetapi dia difitnah, dikatakan sebagai telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Wah, kurang ajar ya. Itu kurang ajar itu. Paulus yang berkata jujur dikatakan adalah sebagai penyakit sampar. Ini orang-orang ini lupa bahwa mereka inilah adalah si penyakit sampar ini. Orang-orang ini nggak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan. Tapi etok-etoknya atau gaya-gayanya mengenal Tuhan, kelihatan suci ya. Tapi mereka hanya ritual lahiriah, ritual duniawi aja. Mereka nggak mengenal Tuhan sama sekali. Terbukti dari tindakannya itu yang mengumbar kebencian ya. Mengumbar kebencian yang menajis-najiskan orang itu ya. Karena mereka nggak mengenal siapa Tuhan, siapa pengikut Yesus. Itu disampaikan oleh Paulus. Paulus mengatakan, engkau dapat memastikan, hai Felix, itu hakim ya. Ini dia Felix nih. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem ini untuk beribadah. Apakah kalian pernah melihat bahwa aku pernah bertengkar, mengadakan huru-hara? Jadi mereka tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadapku. Ya, itu Petrus benar ya. Petrus datang bukan sebagai penyakit sampar. Petrus datang sebagai pembawa terang, sebagai pembawa obat kesembuhan. Maksud saya bukan Petrus ya, Paulus ya. Paulus datang
sebagai pembawa terang, pembawa obat, Paulus. Tapi mereka menyuduhnya sebagai penyakit sampar. Orang ini adalah penyakit sampar. Itu jelas-jelas ini yang disebutkan fitnah itu ya. Seperti ini. Paulus adalah sang pembawa terang, pembawa Yesus. Jadi orang-orang ini gak bisa membuktikan. Mereka kenapa benci? Karena mereka berasal dari setan. Wah, betul. Mereka sebetulnya iblis, ular beludak. Makanya Yesus mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Ular itu kan diumpamakan sebagai iblis ya, yang membuat Hawa jatuh dalam dosa dengan memakan buah terlarang. Hai kamu keturunan ular beludak. Makanya mereka gak bisa mengasihi. Mereka bisanya membenci, bisanya menajis-najiskan ya. Itu dia. Tetapi aku mengakui kepadamu, hai Felix, aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami, yaitu Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub atau Israel. Dan dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Jadi sekte ini disebutkan oleh orang-orang Yahudi ini ya. Paulus dikatakan sebagai pengikut sekte orang Nasrani ya. Ya itu makanya tidak tepat ya, agama Nasrani, agama Kristiani ya. Kita pengikut Kristus, kita adalah Kristiani, Kristen ya, bukan Nasrani ya. Nasrani nggak tepatnya, itu sebutan dari ciptaannya orang-orang ini ya, orang-orang Yahudi ini yang pembenci ya, orang-orang Yahudi yang membenci Yesus ya. Ada juga orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, yaitu murid-muridnya itu kan juga orang Yahudi tetapi pengikut Yesus ya. Tetapi ini istilah Nasrani diciptakan oleh orang-orang Yahudi pembenci Yesus. Jadi kita ini pengikut Yesus adalah orang-orang Kristen, Kristiani, bukan Nasrani ya. Tapi ya itulah istilah ya. Ya biarkan saja kalau orang menyebutkan Nasrani ya, biarkanlah. Tapi kita ini adalah orang Kristen, Kristiani, pengikut Kristus, Kristus, Christ, Jesus Christ, Yesus Kristus. Dan aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Sama seperti kita ini, pengikut Yesus, Kristen, Kristiani, pengikut Kristus. Kita juga percaya akan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena Alkitab kita juga isinya juga ada itu ya, hukum-hukum Taurat semua komplit dan tidak diubah-ubah. Orang Kristen membuat Alkitab itu mengambil karena itu adalah dari Tuhan. Tetapi kita tidak terikat lagi dengan perjanjian lama ya. Kita sekarang mengikuti perjanjian baru, namanya perjanjian baru itu makanya. Tetapi tetap ada dan kita mengutipnya tidak dengan diubah-ubah ya. Kok yang orang-orang lainnya kan ada juga yang mengubah-ubah kan, akhirnya dipeleset-pelesetkan dan tidak sesuai dengan fakta. Tapi Alkitab Kristen tuh Alkitab yang asli, sesungguhnya apa adanya. Tentu ada orang-orang yang tidak senang lalu membuat Alkitab lain ya, Injil yang lain. Itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, yang benci pada Yesus ya. Jadi Alkitab kita orang Kristiani itu Alkitab yang jujur apa adanya, sesuai dengan hukum Taurat ini. Ada dalam perjanjian lama, ada kitab-kitab nabi, ada apa adanya. Kita nggak mengubah-ubah ya. Kita mengutip, mengambil itu kita ambil apa adanya, nggak diubah-ubah, sesuai dengan fakta sejarah, fakta ajaran yang benar. Makanya hasilnya bagus, hasilnya benar. Lalu kok ada orang Kristen yang jahat? Ya tentu karena mereka nggak melakukan. Mereka nggak melakukan, makanya jadi jahat. Karena mereka mengikuti ajaran yang lain. KTP-nya aja yang Kristen ya, tapi mereka nggak melakukan. Jadi ada orang Kristen yang jahat itu bukan karena ajarannya jahat, ajarannya sudah baik, tapi mereka tidak mengikuti.
Jadi silahkan kalau polisi mau tangkap itu orang Kristen yang korupsi, tangkap saja. Kita tidak membela sesama agama, kita membela yang benar. Orang Kristen sudah diajari yang baik, praktekannya, maka hasilnya, maka Anda akan menjadi baik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.